Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas materi fluida statis ya. Sub yang pertama yaitu tentang konsep tekanan. Seperti yang kita sudah pelajari, tekanan itu disimbolkan dengan P, persamaannya sama dengan F per A ya. F-nya gaya dalam satuan Newton, A-nya luas penampang dalam satuan meter persegi. Sementara P tekanan dalam satuan Newton per meter persegi atau menggunakan satuan Pascal. Untuk konversi satuan tekanan sendiri, kalian bisa menggunakan 1 atm di mana nilainya sama dengan 76 cm Hg atau 1,013 atau biasanya disingkat 1 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Kemudian sub yang kedua tentang tekanan hidrostatis ya, tekanan yang kaitannya dengan kedalaman. Artinya makin dalam posisi suatu benda diukur dari permukaan zat cair, itu nilai tekanannya makin besar ya, tekanan hidrostatisnya makin besar. Persamaannya rho GH. Hanya kedalaman dalam satuan meter, rho-nya massa jenis zat cair dalam satuan kilogram per meter kubik. Kalau di soal menyatakan bahwasanya di permukaan air terdapat tekanan udara, maka nilai tekanan totalnya harus ditambahkan dengan tekanan udara luarnya ya. Jadi P0 ditambah dengan tekanan hidrostatis. Terus sub yang berikutnya tentang hukum utama hidrostatika. Misalkan di sini ada sebuah wadah berbentuk U diisi cairan 2 di sini yang warna biru, tentunya tingginya sama ya. Nah, pada saat di salah satu kaki pipanya ini diisi zat cair lain yang tingginya H1, maka terjadi selisih tinggi cairan yang kedua tadi. Nah, untuk menghitung nilai tinggi atau massa jenis dari cairan tersebut, kita gunakan konsep tekanan hidrostatis ya, di mana tekanan hidrostatis di titik yang sama itu nilainya sama. Jadi pH1 sama dengan pH2 atau ρ1 GH1 sama dengan ρ2 GH2, G-nya bisa dicoret. Sehingga persamaannya menjadi ρ1 kali H1 sama dengan ρ2 kali H2. Andai kata di kaki sebelah kiri ditambahkan zat cair lain, misalkan cairan 3, maka persamaannya cukup ditambahkan ρ3H3 plus ρ1H1 sama dengan ρ2 dikali H2. Begitu ya. Kemudian sub berikutnya tentang hukum Pascal ya. Nah, ini penerapannya pada dongkrak hidrolik ya, pompa hidrolik yang mengatakan bahwasanya tekanan yang diberikan pada suatu fluida akan diteruskan oleh fluida itu sama besar ke segala arah. Berarti P1 sama dengan P2 atau F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Tidak jarang di soal luas penampang pistonnya ini yang diketahui bukan dalam bentuk luas tapi jari-jari atau diameter, maka kalian bisa konversi menjadi PR kuadrat atau 1/4 PD kuadrat. Kemudian sub berikutnya tentang hukum Archimedes ya, yang mengatakan bahwasanya berat benda di udara itu nilainya berbeda dengan berat benda di dalam fluida. Pada saat benda sudah masuk ke dalam fluida, air, minyak, dan seterusnya itu, berat bendanya lebih kecil daripada berat benda di udara. Kenapa? Karena adanya yang namanya gaya Archimedes ya, yang nilainya bisa dicari dengan persamaan WBU dikurangi WBF atau rho fluida dikali volume fluida dikali G. Nah, hati-hati di sini, volume fluida yang dimaksud adalah bukan volume fluida yang di sini, tapi volume fluida yang dipindahkan atau yang tumpah ya. Itu sebesar volume benda yang tercelup. Jadi pada saat bendanya di sini masuk kan pasti ada air yang tumpah. Nah, volume benda yang tercelup itu sama aja dengan volume fluida yang dipindahkan. Nah, dalam hukum Archimedes ada konsep terapung, melayang, dan tenggelam. Kalau terapung itu massa jenis bendanya lebih kecil daripada massa jenis fluida atau berlaku berat benda sama dengan gaya Archimedes. Melayang
massa jenis bendanya sama dengan massa jenis fluida dan juga berlaku berat benda sama dengan gaya Archimedes. Kalau tenggelam, massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida atau berat benda lebih besar daripada gaya Archimedesnya. Kemudian sub berikutnya tentang tegangan permukaan ya. Jadi contoh misalkan ada laba-laba bisa berada di atas permukaan air tanpa tenggelam gitu ya. Atau misalkan silet yang sangat tipis kita letakkan perlahan-lahan, dia itu bisa bertahan di atas permukaan air. Itu disebabkan oleh tegangan permukaan ya, yang dinyatakan dengan persamaan F per 2L ya. F-nya itu berarti gaya tarik ke bawah atau dalam hal ini gaya berat dari batang yang panjangnya L ini. Satuannya Newton per meter. Kemudian terakhir di sini tentang kapilaritas ya, yaitu gejala naik atau turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler ya, pipa yang diameternya sangat kecil. Nah, di sini saya ilustrasikan, ini zat cairnya beda ya, yang ini misalkan air. Jadi air, kemudian kalau saya masukkan pipa kapiler di sini permukaan air itu membentuk cekungan ya. Karena di sini dia adesinya lebih besar daripada kohesi. Jadi gaya tarik menarik antar partikel tidak sejenis lebih kuat dibandingkan kohesi, gaya tarik menarik antar partikel sejenis. Tapi kalau yang ini zat cairnya adalah raksa ya. Nah, ini ditunjukkan dari permukaannya yang membentuk cembungan. Ini artinya kohesinya lebih besar daripada adesi. Nah, untuk menghitung kenaikan atau penurunan dari permukaan zat cair ini, kalian bisa gunakan persamaan 2 gamma cos theta per rho GR. Nah, dengan hanya tadi kenaikan atau penurunan, gamanya adalah tegangan permukaan, terus theta sudut ya. Nah, nih saya gambarkan. Oke, kita coba contoh soalnya dulu. Di sini soal nomor 1, luas penampang paku yang runcing adalah, nah ini luas penampang kan A, 0,4 mm persegi diubah ke meter persegi. Kita dapat hasil 4 kali 10 pangkat negatif 7 meter persegi. Dipukul dengan gaya 50 Newton, tentukan besar tekanan paku. Ya, ini gampang ya, pakai persamaan F per A, 50 dibagi 4 kali 10 pangkat negatif 7, kita dapat hasil 12,5 kali 10 pangkat 7 ya. Oke, kemudian soal berikutnya, di dalam tabung gelas terdapat zat cair setinggi 80 cm H ya. Dengan mengabaikan tekanan udara luar, jadi P0-nya sama dengan 0, tekanan yang terjadi pada dasar tabung, nah ini tekanan hidrostatis maksudnya ya, 2400 Newton per meter persegi. Berapakah massa jenis zat cairnya? Nah, kita pakai G10 ya. Tadi tekanan hidrostatis kan rho GH, berarti untuk mencari rho-nya tekanan hidrostatis dibagi G kali H ya. Berarti 2400 per 10 dikali 0,8 dapat hasil 300 kg per meter kubik. Kemudian soal berikutnya, raksa pada bejana berhubungan mempunyai selisih permukaan 2 cm dan zat cair pada kaki sebelah kiri tingginya 20 cm. Berarti tinggi raksa 2 cm, tinggi zat cair itu 20 cm. Terus jika massa jenis raksanya 13,6 gram per centimeter kubik, tentukanlah massa jenis zat cairnya. Nah, ini kita pakai persamaan hukum utama hidrostatika tadi ya. Berarti mencari rho C cairan gitu ya, sama dengan rho R kali HR dibagi dengan HC ya. Nah, tinggal masukkan angkanya, dapat hasil 1,36 gram per centimeter kubik. Terus soal berikutnya adalah penerapan hukum Pascal ya. Nah, di sini yang diketahui diameter penampang penghisap memiliki perbandingan 2:25. Jadi D1 misalnya yang penampang 1 itu diameternya lebih kecil ya. D1 2, D2-nya 25 nilai perbandingannya ya. Kemudian jika F1-nya jadi dikasih gaya 10 Newton, berapakah berat beban yang dapat diangkut, atau dalam hal ini adalah F2 ya.
Oke, kita pakai hukum Pascal, F2 sama dengan A2 per A1 dikali F1. Ini sudah pindah ruas ya. Oke, A-nya kita uraikan 1/4 pi D kuadrat. Nah, 1/4 pi-nya coret. Kemudian masukkan angkanya. D2-nya 25, D1-nya 2. Lalu dikuadratkan, dapat hasil 1562,5 Newton. Terus soal berikutnya, sepotong balok kayu mengapung di atas air dengan 60% volumenya tenggelam di dalam air. Bila volume balok itu 5000 cm3, berapakah massa jenis balok kayu tersebut? Nah, ini kondisinya terapung ya. Kalau terapung itu berat benda sama dengan gaya Archimedes. Berat adalah M kali G. Cuman M-nya di sini saya uraikan menjadi rho kali volume ya. G-nya kita coret. Gaya Archimedes tadi rho air, volume air yang dipindahkan kali G. G coret, berarti kita dapat massa jenis benda ini. Oke, massa jenis benda adalah rho A kali VA dibagi dengan VB. Rho A-nya 1000, VA-nya 0,6 VB, 60% kan 0,6 V ya. Dibagi dengan VB, VB-nya bisa dicoret. Berarti 0,6 dikali dengan 1000 dapat 600. Kemudian mencari massa bendanya ya rho benda dikali G sama dengan 600 kali 10, kita dapat massa 6000 kg. Oke. Terus soal terakhir di sini tentang tegangan permukaan ya. Tentang kapilaritas. Air raksa mempunyai massa jenis 13,6 gram per cm3. Pada air raksa tersebut dimasukkan tabung kecil dengan diameter 5 mm. Berarti jari-jarinya 2,5 ya. Ternyata air raksa di dalam tabung 1,5 cm lebih rendah. Nah, hanya berarti minus karena lebih rendah posisinya dari air raksa di luar tabung. Jika sudut kontaknya 120, berapa tegangan permukaan air raksa? Nah, tadi kita punya persamaan H, kenaikan atau penurunan itu 2 gamma cos theta per rho GR. Kalau ditanya gamma ya berarti persamaannya rho GR kali H gitu ya, dibagi dengan 2 cos, sudutnya 120 ya. Tinggal masukkan saja. Rho-nya 13.600, gravitasi kita 10, terus jari-jarinya tadi karena diameternya 5 kan otomatis dia 2,5 ya. Ini sudah saya jadikan meter kali 10 pangkat min 3. Kemudian hanya minus 1,5 cm diubah ke meter kali 10 pangkat min 2. Per 2 cos 120 itu negatif setengah. Jadi minusnya bisa dicoret. Kalau kita hitung dapat hasil 5,1 Newton per meter. Oke, mungkin itu saja dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.